Puji Tuhan. Beberapa kisah kita temukan dalam pembacaan pada pagi hari ini, dan semua ini berkisar setelah Daud menjadi raja. Kematian Saul dalam 1 Samuel 31, dengan kematian Saul maka Daud mulai memerintah menjadi raja. Pasal yang kedua, ia memerintah ke Hebron lah. Pertama kali dia tidak langsung ke Yerusalem, tapi dia berada di Hebron. Dengan urapan dari para tua-tua, ayat yang keempat, datanglah orang Yehuda mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud menyuruh orang ke Yabes Gilead, diberkatilah kamu karena kamu telah menunjukkan kasih kepada Tuhan Saul dengan menguburkannya. Pasal yang kedua berbicara tentang seorang yang bernama Abner bin Ner, panglima Saul, yang mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim. Abner ini agak sedikit menonjol dibandingkan dengan beberapa panglima yang lain. Di pasal 26, 1 Samuel 26, nama Abner kita mulai baca dari ayat yang ke-15. Abner yang menjadi panglima, ya, kalau di pasal 2 tadi panglima Saul, adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Saul. Dia adalah seorang penjaga. Tetapi di ayat 15 pasal 26, Abner dipanggil oleh Daud karena ia tidak menjaga Saul pada waktu Saul tidur. Ia bahkan ikut tidur, sehingga Daud berhasil mengambil beberapa barang dari Saul. Mengapa engkau tidak mengawal Tuhanmu Raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Kamu harus dihukum karena kamu tidak mengawal Tuhan. Lihat di mana tombak dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Jadi sebagai seorang pengawal, Abner tidak boleh ikut tidur ketika tuannya tidur. Tapi yang dilihat oleh Daud, bagaimana Abner harus dihukum mati sebab ia tidak lagi menjaga Saul dengan baik. Jadi kalau disebutkan tadi di pasal 2 ayat yang ke-8, Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawa ke Mahanaim.
Mahanaim. Ayat 12, lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya, anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, tinggal di sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, ayat 14, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Ayat 17, hari itu pertempuran hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ia seorang panglima yang tidak boleh dikatakan suka membelot. Ia bukan seorang panglima yang baik, bukan seorang pengawal yang baik, yang suka kerjanya hura-hura. Apa untungnya membuat pertandingan di muka mereka antara orang-orang muda dari Saul dan orang-orang muda dari Daud? Tapi itu yang dilakukan oleh Abner. Ayat-ayatnya kita bisa baca dari pasal 2. Contoh lagi, ayat 24, Yoab dan Abisai mengejar Abner karena dalam apa yang tadi ditampilkan oleh anak-anak buah mereka, anak laki-laki Seruya, Yoab, Abisai dan Asahel. Asahel mengejar Abner, ayat 19, dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Lalu Abner berpaling, engkaukah Asahel? Berkatalah Abner, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkap salah seorang dari orang muda dan ambil senjatanya. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asahel, berhenti membuntuti aku. Apakah aku harus memukul engkau sampai mati? Tetapi Asahel menolak berhenti dan Abner menusuk Asahel dengan tombaknya sampai mati. Asahel itu adalah adik dari Yoab. Jadi kalau kita perhatikan pekerjaan dari Abner ini hanya sekedar panglima yang kurang baik, yang tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan mencari kesempatan-kesempatan untuk memuaskan matanya. Abner berlari sebab dikejar oleh Yoab dan Abisai atas kematian Asahel, adik daripada Yoab. Ayat 29, semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Arabah Yordan. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpun seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud terbunuh, hilang, termasuk Asahel. Sehingga di pasal 3 tadi yang kita baca, Abner seolah-olah
hanya untuk minta perlindungan. Jadi pelan-pelan gitu. Ia jadi panglima gak becus. Ia jadi pengawal tidur. Ia jadi orang-orang dipercayakan untuk membimbing para pemuda, orang-orang muda Israel, membentuk, memilih menjadi orang-orang yang baik, tentara-tentara yang baik, malah diadu. Hanya kepengen melihat pertandingan perang-perangan antara tentara Daud dan tentara Saul. Ketika kalah tentaranya Saul, maka Asahel dibunuh oleh Abner. Di pasal 3, Abner lihat bahwa dia tidak untung kalau dia memihak kepada tentaranya Saul, maka ia mencoba untuk berpaling kepada Daud. Nah, sifat yang tidak baik dari Abner ini, terlebih ketika dia membunuh Asahel, adik Yoab, mendatangkan dendam Yoab, maka di pasal yang ketiga kita lihat Abner dibunuh oleh Yoab. Nah, itu sedikit kisah tentang Abner. Orang yang tidak punya pendirian. Orang hanya mencari keuntungan. Orang yang hidup dengan bermotivasi. Di mana dia untung, di situ dia ikut. Satu sifat yang tidak baik. Sebab di mana saja ada Abner, di sana ada kekacauan. Kalau istilah yang banyak disebut sekarang adalah troublemaker, orang yang pembuat masalah. Jadi bukan pembawa berkat, tapi pembuat masalah. Di mana saja ketika ada Abner, di sana ada kerusuhan. Selalu begitu. Tidak mempunyai satu kehidupan yang seperti kata firman Allah, mencari berkat. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu supaya kamu membawa berkat. Kata di dalam suratan Petrus. Coba kita lihat ayatnya. Satu Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang ke-9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi panggilan Allah kepada kita bukan saling membalas, bukan saling membunuh. Asahel adalah orang yang tidak pantas dibunuh. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Abner selalu berada di dalam kondisi-kondisi yang merupakan kesempatan untuk melihat orang bertikai. Sebab itu banyak orang tua marah kalau lihat anak-anaknya
suka adu jangkrik. Nah, ada kalanya kita lihat permainan anak-anak saling mengadu semut. Dibeli semut-semut yang besar-besar itu, lalu diadu. Itu permainan anak-anak. Ya, ada kalanya jangkrik disengaja dibuat marah, lalu saling mengadu. Nah, itu Abner yang suka lihat kalau ada orang berantem, bawa mulut sana, bawa mulut sini, adu. Nah, kalau anak-anak itu adu jangkrik atau adu semut. Senang kalau lihat ada orang yang bertikai. Abner selalu membawa masalah. Bahkan dia ajak Yoab, mari kita tonton orang-orang muda kita ini supaya mereka berantem. Alasannya mudah. Abner disuruh mengajar, suruh mendidik ini orang-orang muda untuk menjadi prajurit-prajurit yang berhasil. Dia tidak ngajarin bagaimana cara berperang dengan baik, tapi dia ajak Yoab untuk nonton orang-orang muda itu berkelahi. Bahkan diambilnya tadi pasal 2, diambilnya Isi-Boset anak Saul untuk ikut serta dalam nonton bareng. Jadi nonton bareng bukan cuma hari ini nobar gitu, tapi nonton bareng pemuda-pemuda Israel untuk diadu. Lebih jahat lagi, Abner juga mengambil gundik Saul, Rispa. Jadi satu sikap hidup yang tidak baik dari Abner. Hingga ketika Yoab membunuh Abner, itu memang sudah kemarahan. Mereka sama-sama adalah panglima raja. Tetapi Yoab tidak tahan dengan sikap-sikap dari Abner. Maka di pasal 3 tadi kita baca Yoab membawa ke samping, ayat 27, pasal 3 ayat 27, seakan-akan hendak berbicara dengan Abner, kemudian dia tusuk perutnya Abner. Saking marahnya. Dan kemarahan Yoab terlebih karena kematian Asael adiknya. Begitu marahnya Yoab terhadap Abner. Di hadapan Daud masih berpikir tentang rasa sayang kehilangan Abner. Padahal Abner bukan seorang yang baik, tapi Daud tetap sayang kepada Abner. Karena dianggapnya Abner adalah salah satu panglima. Yoablah yang tahu kondisi dari Abner. Allah tidak panggil kita untuk jadi pembawa bencana. Salah satu sikap yang harus kita jaga dari diri kita, tidak membuat kerusuhan. Hidup kita bukan jadi
biang kerok. Kalau bahasa Betawi biang kerok. Kalau bahasa orang sono bilang troublemaker, pembawa bencana. Itu dicatat di dalam daftar perkara-perkara daging Galatia. Pasal 5, Galatia pasal 5, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh memecah. Jadi termasuk dalam daftar perbuatan daging sifat dari Abner ini, roh memecah. Mungkin pernah kita bertemu dengan orang yang semacam ini, yang suka bawa mulut sana bawa mulut, nanti lihat ini sama ini berantem. Itu waktu kecilnya pasti dia suka bikin berantem jangkrik. Suka dia ambil semut rang-rang yang merah itu, lalu dia gini, diadu. Ketika besar bukan semut, bukan jangkrik, tapi adu orang. Itu bukan model tipe anak Tuhan. Hendaklah kamu saling memberkati. Matius 5 di dalam khotbah Yesus membawa damai, bukan membawa bencana. Pembawa damai. Allah tidak panggil kita untuk memecah belah, tapi Allah panggil kita untuk membawa damai. Allah sediakan bagi kita satu identitas, ya. Allah sediakan satu identitas kepada anak-anak Tuhan supaya engkau menjadi pembawa damai. Pasal 5 boleh kita baca. Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang, ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi model Abner apa ada? Ada orang Kristen yang suka bawa-bawa mulut, ada. Senang gitu menjadi provokator. Kalau di ring tinju itu ada yang disebut dengan promotor. Promotor masing-masing menjagokan yang diusung, tapi bukan untuk saling membawa mereka ke ring tinju dengan izinkan mereka saling mencela. Salah satu taktik daripada petinju-petinju adalah menjatuhkan mental sebelum dia menjatuhkan lawan. Jadi sebelum pertandingan dimulai, diizinkan saling mengejek. Nah, itu ring tinju. Petinju yang ini ngomongin petinju ini dengan menjelek-jelekan semuanya. Dibalas lagi petinju yang satu lagi membalas lagi. Itu diberi kesempatan. Manas-manasin, nah istilah yang mungkin gampang kita terima.
orang yang suka membakar-bakar. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menjadi berkat, bukan menjadi orang pembakar, sebab saudara akan dibakar nanti. Ya, hati-hati, jaga diri kita untuk tidak hidup menjadi pembakar. Pembakar dupa kemenyan bagus di mezbahnya Allah. Tapi kalau membakar hati orang untuk saling berantem, saudara yang dibakar nanti. Itu Abner. Itu adalah kebencian, profesi yang dibenci Allah. Lebih tepat kata profesi mereka dia. Profesinya memang suka bakar-bakar. Karena dari kecil dia memang suka bakar-bakar. Gede-gede suka bakar orang. Matinya dibakar Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi jadilah berkat. Haleluya. Kita minta Tuhan, jadikan hidupku ini berkat. Bukan mengangkat yang gak baik kok diangkat. Bukan yang baik diangkat. Tapi saya ingin menunjukkan ada di Alkitab orang model Abner ini. Di zamannya Soeharto, wah, berpihak kepada Soeharto. Di zamannya setelah Soeharto, SBY memihak kepada SBY. Kira-kira siapa itu? Harmoko ya. Hari-hari omong kosong itu. Di zamannya ini dia ikuti. Di zaman ini dia ikuti. Penerusnya si Luhut itu. Suka sekali. Nanti siapa yang memerintah, wah dia ada di belakangnya. Beralih pemerintah, dia pindah lagi. Dia lihat lagi siapa, partai mana yang hebat, dia ada di sana. Demokrat pindah lagi ke Demokrat. Ada tipe orang seperti ini memang ada. Tapi jangan kita. Kita minta Tuhan, hidupku adalah jadi berkat. Masih ingat lagu itu ya? Kita harus jadi berkat. Dan kita sudah jadi berkat. Pakai kesempatan hidup ini agar kita tidak membuang waktu hidup kita hanya untuk perkara-perkara yang waduh, sakit. Hati Tuhan sakit, saudara. Allah tidak panggil kita untuk harmoko, tapi Allah panggil kita untuk mencari berkat. Kesudahan Abner, dia mati tertikam, pasti akhirnya dibakar Allah. Tapi kalau Tuhan panjangkan umur hidup kita, jadilah berkat. Kalaupun ada pertikaian yang ada di muka mata kita, jadilah pendamai. Bukan semakin ngomporin. Senang melihat semakin marah. Senang melihat. Baru satu ini yang kita lihat. Ada seorang panglima yang suka ngadu pemuda-pemuda Israel. Tapi ini benar-benar ya. Jadilah berkat, saudara. Hidup yang Tuhan percayakan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan menjadi kompor, meleduk nanti. Kita yang harus jadi berkat. Lalu pelayanan kita, pembicaraan kita, ucapan kita, sikap hidup kita akan